Itel S23 Plus akhirnya resmi diluncurkan ke pasar Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2023 kemarin. Dan menariknya, ternyata harga yang ditawarkan Itel S23 Plus versi resmi Indonesia ternyata sangatlah murah, karena bisa kalian dapatkan dengan harga flash sale 1,8 juta Rp99.000 saja. Dengan harga normalnya yakni dibanderol 2,2 juta Rp99.000 saja. Tentunya dengan harga yang sangat menarik, kira-kira apa saja kelebihan yang ada di Itel S23 Plus ini, dan juga kira-kira apa saja kekurangannya. Mengingat dengan harga di bawah 2 juta, model dan panel layar yang dimiliki oleh Itel S23 Plus ini tidaklah murah. Dan inilah 10 kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Itel S23 Plus. Kelebihan Itel S23 Plus yang pertama adalah dari segi tampilan layarnya, yang terlihat sangat mewah layaknya HP flagship, karena mengusung layar dengan model melengkung berpanel AMOLED berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD Plus dengan kecepatan refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate mencapai 240 Hz, serta layar tersebut memiliki tingkat kecerahan hingga 500 nit dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dan yang tak kalah ketinggalan, layar Itel S23 Plus nantinya bakal ada dynamic bar yang terlihat cukup mirip dengan dynamic island pada iPhone, serta mengadopsi sensor jari di dalam layar untuk sistem keamanannya yang sangat menarik, karena biasanya hanya ada di HP kelas menengah hingga flagship saja. Selain memiliki layar dengan model melengkung, bodi ponsel ini juga terlihat elegan meski menggunakan material plastik. Mengingat rumah kamera Itel S23 Plus ini berbentuk boba yang terlihat sangat mirip iPhone. Dan yang tak kalah menarik, bodi ponsel ini juga terbilang ringan dan juga tipis, sehingga cukup nyaman untuk digenggam. Kelebihan Itel S23 Plus yang kedua adalah memiliki penyimpanan yang sangat besar di kelas harganya. Pasalnya Itel S23 Plus sudah dibekali RAM besar 8GB LPDDR4X dengan memori jumbo 256GB yang terbilang sangat istimewa di kelas harganya. Mengingat selain mempunyai kapasitas besar, memori yang dipakai oleh Itel S23 Plus sudah berjenis UFS 2.0 yang kecepatannya jauh lebih baik dibandingkan memori berjenis eMMC yang masih banyak digunakan oleh HP lain di kelas harga hampir sama atau bahkan lebih mahal, seperti Redmi 12 ataupun Realme C55. Dan yang tak kalah menarik, Itel S23 Plus juga sudah dibekali virtual RAM tambahan hingga 8GB, sehingga total RAM-nya bisa mencapai 16GB. Kelebihan Itel S23 Plus yang ketiga adalah mempunyai performa masih cukup kencang di kelas harganya. Mengingat harganya masih di bawah 2 juta, Itel S23 Plus telah mengandalkan chipset Unisoc 3T616 dengan fabrikasi 12 nanometer yang diklaim mempunyai performa hampir setara dengan chipset MediaTek Helio G85 hingga G88. Kelebihan yang keempat adalah memiliki kamera selfie beresolusi 32MP yang cukup besar dengan kamera belakang beresolusi 50MP plus lensa Ki-VGA yang ternyata hasil kameranya terbilang cukup jernih untuk HP di kelas harga segini. Kelebihan yang kelima adalah Itel S23 Plus telah dilengkapi fitur NFC yang bisa digunakan untuk pembayaran non-tunai seperti cek saldo e-money dan sebagainya. Selain itu, Itel S23 Plus sudah dibekali gyro hardware yang membuat pengalaman gaming lebih optimal, terutama bagi kalian yang suka main game PUBG Mobile. Sementara untuk kekurangannya, Itel S23 Plus ini tidak dilengkapi slot microSD tambahan. Namun untungnya memori bawaannya sudah berkapasitas 256GB yang cukup lega. Kekurangan yang kedua adalah Itel S23 Plus ini juga tidak dilengkapi lubang jack audio 3,5 mm.
Padahal port tersebut biasanya selalu ada pada HP kelas entry level, kecuali untuk HP kelas flagship. Kekurangan yang ketiga adalah Itel S23 Plus ini masih menggunakan mono speaker saja, sehingga kualitas suaranya tak sejernih jika dibandingkan HP yang telah menggunakan dual speaker stereo. Terlebih kualitas suara mono speaker pada Itel S23 Plus ini tidak terlalu oke jika dibandingkan HP lain yang masih mono speaker juga. Kekurangan yang keempat adalah Itel S23 Plus tidak dilengkapi IP ranting yang tahan terhadap percikan air, sehingga kalian harus hati-hati bila membawa ponsel ini ketika hujan. Kekurangan yang kelima adalah tidak adanya kepala charger di kotak pembelian Itel S23 Plus ini. Namun untungnya Itel memberikan bonus handset pada paket penjualannya dan juga sudah tersedia cash. Sementara untuk baterainya, Itel S23 Plus ditopang baterai 5000 mAh yang hanya mendukung fast charging 18 watt saja, dan diklaim mampu mengisi baterai dari 0 sampai 100% sekitar 2 jam. Namun meski kecepatan chargingnya hanya berdaya 18 watt saja, itu bukanlah sebuah kekurangan, mengingat harga ponsel ini masih cukup terjangkau, sehingga masih cukup standar harganya. Dan kesimpulan saya bisa dibilang Itel S23 Plus merupakan HP termurah dengan desain paling cakep saat ini, karena dengan harga 1,9 juta rupiah saja ponsel ini sudah dibekali layar lengkung dan bodi belakang mirip iPhone. Selain itu Itel S23 Plus juga merupakan ponsel murah dengan RAM besar 8/256 GB. Namun sayangnya meski tampilan Itel S23 Plus ini terlihat mahal, spesifikasi yang dibawa oleh Itel S23 Plus ternyata gak beda jauh dengan HP kelas 1 jutaan lainnya, seperti performa dan kecepatan chargingnya yang terbilang standar aja di kelas harganya. Speakernya masih mono dan beberapa fitur dan kelengkapannya juga absen, supaya menyesuaikan harganya. Mengingat ponsel ini tidak dilengkapi lubang jack audio, tanpa dukungan slot microSD, belum ada IP ranting, dan tidak ada kepala charger di kotak pembeliannya. Jadi intinya bagi kalian yang pengen beli HP murah dengan desain mewah, Itel S23 Plus jelas terlihat sangat menarik. Namun bagi kalian yang lebih mentingin spek dibandingkan gaya, lebih baik kalian lihat dulu Tecnopova 5 dan Infinix Note 30. Karena dengan harga nambah dikit, berkat harganya sudah makin murah, spek kedua ponsel tersebut masih jauh lebih unggul dibandingkan Itel S23 Plus. Terlebih harga 1,9 juta dari Itel tersebut merupakan harga flash sale saja. Apabila normal kembali harganya pasti akan lebih mahal, yakni dibanderol 2,2 juta 99.000 rupiah saja. Itulah informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari Itel S23 Plus. Dan untuk informasi harga dan link pembelian HP-nya bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys. Serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.